Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Selamat datang di channel Antoro Zaif. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Rama, seorang anak yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Sejak kecil, ia hanya tinggal bersama ibunya, Busari, seorang wanita parubaya yang tubuhnya semakin melemah karena penyakit yang dideritanya. Ayah Rama telah lama meninggal dalam sebuah kecelakaan, meninggalkan mereka dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, Rama tidak pernah mengeluh. Ia bekerja serabutan, mulai dari menjadi kuli di pasar hingga membantu warga desa untuk mendapatkan uang demi mengobati ibunya. Meskipun hidupnya berat, Rama tetap menyimpan satu impian besar, melihat ibunya sembuh dan bahagia. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Rama sudah berkeliling desa mencari pekerjaan. Setelah bekerja, ia langsung pulang untuk merawat ibunya, memasak makanan sederhana, dan membelikannya obat dengan uang yang tersisa. Tetangga-tetangga mereka sering melihat perjuangan Rama dan merasa iba, tetapi tak banyak yang bisa mereka lakukan. Hanya ada satu orang yang selalu mendukung Rama, Mila, sahabat masa kecilnya yang diam-diam menyimpan perasaan padanya. "Rama, kamu gak capek terus-terusan begini?" tanya Mila suatu hari saat mereka duduk di bawah pohon besar di pinggir desa. Rama tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke langit senja. "Kalau aku berhenti, siapa yang akan menjaga ibu?" Mila hanya bisa terdiam. Ia tahu, tidak ada yang bisa menggoyahkan tekad Rama. Suatu malam, Rama mendengar ibunya batuk parah di dalam kamar. Ia segera berlari ke sisi ibunya, melihat tubuh wanita itu gemetar karena demam tinggi. "Ibu baik-baik saja," kata Busari, mencoba tersenyum meski wajahnya pucat. Namun, Rama tahu kenyataannya tidak seperti itu. Ia harus segera membawa ibunya ke rumah sakit, tapi uang yang ia miliki tidak cukup. Dalam kepanikannya, ia berpikir untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Meminjam uang dari seseorang yang terkenal berbahaya di desa itu. Rama tidak punya pilihan lain. Malam itu, ia pergi menemui Jafar, seorang rentenir terkenal di desa yang sering memberi pinjaman dengan bunga tinggi. "Aku butuh uang untuk mengobati ibuku," kata Rama dengan suara mantap, meskipun hatinya berdebar. Jafar menatapnya dengan senyum licik. "Tentu bisa. Tapi bunganya tinggi, dan kalau telat bayar, kamu tahu sendiri akibatnya." Tanpa berpikir panjang, Rama menerima uang itu. Ia tahu risikonya, tapi nyawa ibunya lebih penting dari segalanya. Keesokan harinya, Rama membawa ibunya ke rumah sakit. Dokter mengatakan penyakit Busari sudah semakin parah dan butuh perawatan intensif. Berkat uang pinjaman itu, Rama bisa membayar biaya rumah sakit sementara. Namun, ia tidak sadar bahwa keputusannya ini akan menyeretnya ke dalam masalah besar. Sebulan berlalu, dan Rama mulai kesulitan membayar utangnya. Jafar mulai menagih dengan cara kasar. "Uangku mana, Rama?" bentak Jafar di gang sempit desa. "Aku butuh waktu sedikit lagi," jawab Rama dengan nada putus asa. Lalu Jafar tertawa dengan sinis. "Kalau begitu baiklah. Kalau kau tak bisa membayar, ada cara lain. Lakukan pekerjaan untukku." Rama ragu, tapi ia tidak punya pilihan. Jafar memintanya melakukan pekerjaan gelap, mulai dari mengantar paket mencurigakan hingga menagih hutang dengan cara kasar. Setiap kali Rama melakukannya, hatinya terasa semakin hancur. "Apa yang aku lakukan ini apakah benar?" pikirnya setiap malam. Tapi demi ibunya, ia terus bertahan. Mila mulai menyadari perubahan Rama. Ia sering pergi larut malam, wajahnya penuh dengan luka, dan ia mulai menghindari orang-orang. "Apa yang terjadi sama kamu, Rama?" tanya Mila saat mereka bertemu di pasar. "Bukan urusanmu, Mila," jawab Rama dingin. Mila merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba mencari tahu dan akhirnya mendengar kabar bahwa Rama bekerja untuk Jafar. Mila pun menangis. "Kenapa kamu melakukan ini?" "Aku nggak punya pilihan, Mila," jawab Rama lirih. Persahabatan mereka mulai retak. Rama sadar bahwa keputusannya membuatnya kehilangan orang-orang terdekatnya. Tapi lebih dari itu, ia mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Jafar semakin menekan Rama. Kali ini, ia memberi tugas yang lebih berbahaya, memeras seorang pedagang tua yang berhutang padanya. "Aku nggak bisa melakukan ini, Jafar," kata Rama. Lalu Jafar mencengkeram kerahnya.
Kau mau ibumu mati di rumah sakit. Rama pun hanya terdiam. Pilihannya hanya dua, menuruti Jafar atau kehilangan ibunya. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju rumah si pedagang tua. Tapi di tengah jalan, ia menatap tangannya sendiri dan menyadari sesuatu. Apa aku sudah menjadi monster? Rama berdiri di depan rumah si pedagang tua, tangannya mengepal kuat. Ia ingat betul perintah Jafar, ambil uangnya, atau buat dia tak bisa berjualan lagi. Namun, saat pintu terbuka, Rama terkejut melihat sosok renta yang membungkuk di hadapannya. Pedagang itu adalah Pak Dirman, seorang pria baik hati yang sering memberi Rama makanan saat kecil. Rama, kau mau apa, nak? Suara Pak Dirman bergetar. Rama hanya bisa menelan ludah. Ia melihat tangan Pak Dirman yang gemetar, tubuhnya yang kurus, dan senyumnya yang tetap ramah meski jelas diliputi kesulitan. Aku. Rama tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara batu keras. Rama mengintip ke dalam dan melihat seorang wanita tua terbaring lemah di dipan kayu. Itu adalah istri Pak Dirman, yang ternyata juga sedang sakit. Ia datang untuk mengambil uang dari orang yang keadaannya tak jauh berbeda darinya. Tuhan, apa yang sedang kulakukan? Pikirnya. Namun, di belakangnya, anak buah Jafar mengawasinya. Jika ia gagal menyelesaikan tugas ini, akibatnya bisa fatal. Ia harus memilih, menjalankan perintah Jafar dan tetap bisa membayar biaya rumah sakit ibunya, atau menolak dan menghadapi konsekuensinya. Disinilah pergolakan batin Rama semakin dalam. Rama berdiri kaku di depan rumah Pak Dirman. Keringat dingin pun membasahi pelipisnya. Ia tahu, jika ia kembali tanpa uang, Jafar tidak akan tinggal diam. Namun, melihat Pak Dirman yang berlutut di lantai, memohon dengan suara gemetar, membuat hati Rama remuk. Alih-alih mengambil paksa uang itu, Rama justru merogoh saku bajunya dan mengeluarkan beberapa lembar uang terakhir yang ia miliki. Ini, Pak, gunakan untuk membeli obat ibu. Pak Dirman pun terkejut. Ia tak percaya. Rama, ini. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih jauh, Rama berbalik dan pergi. Ia tahu, perbuatannya ini akan membuat Jafar murka. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa telah melakukan hal yang benar. Malam itu, Rama kembali ke markas Jafar dengan tangan kosong. Di mana uangnya? Tanya Jafar dengan suara rendah, namun penuh ancaman. Rama menatapnya dengan mantap. Aku tidak bisa melakukannya. Suasana terasa begitu mencekam. Lalu, sebuah pukulan keras mendarat di wajah Rama, membuatnya tersungkur ke lantai. Kau pikir kau bisa main-main denganku? Rama tersentak ketika dua anak buah Jafar menariknya dan mulai menghajarnya tanpa ampun. Cairan merah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi ia tidak melawan. Aku sudah siap dengan akibatnya, pikirnya. Setelah beberapa pukulan, Jafar berjongkok di depannya. Baiklah, kalau kau tidak mau menuruti perintahku, aku akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Rama menatap Jafar dengan napas tersengal. Apa maksudmu? Terlihat Jafar menggeram. Darah Rama seketika membeku. Kau punya waktu 3 hari. Jika tidak membayar, aku pastikan ibumu tidak akan selamat di rumah sakit. Mata Rama melebar. Kali ini, bukan dirinya yang terancam, tapi orang yang paling ia cintai di dunia ini. Malam itu, Rama berjalan terhuyung-huyung keluar dari markas Jafar. Tubuhnya babak belur, tetapi yang lebih parah adalah hatinya yang terasa hancur. 3 hari. Waktuna hanya 3 hari sebelum Jafar menepati ancamannya. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat ibunya yang terbaring lemah. Busari tersenyum samar saat melihat anaknya datang. Kamu baik-baik saja, nak? Tanya ibunya dengan suara lirih. Rama hanya mengangguk. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa ada bahaya besar yang mengintai mereka. Namun, di dalam hati, pikirannya berputar liar. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam 3 hari? Di tengah keputusasaan, Rama hanya memiliki 2 pilihan. Melakukan pekerjaan terakhir untuk Jafar dengan imbalan hutangnya dihapus. Atau mencari jalan lain meskipun risikonya besar. Namun, pilihan pertama akan membuatnya semakin tenggelam dalam dunia hitam, sesuatu yang sudah ia coba hindari. Tiba-tiba, Mila datang dan menatapnya penuh kekhawatiran. Aku dengar tentang ancaman Jafar, katanya dengan suara gemetar.
Kamu nggak bisa menghadapi ini sendirian, Rama. Rama menatapnya kosong. Terus aku harus gimana? Mil, aku nggak punya waktu. Mila terdiam sejenak, lalu menggigit bibirnya. Ada satu cara. Tapi, ini berbahaya. Rama menatapnya penuh tanda tanya. Mila menarik napas dalam-dalam sebelum berbisik, kita harus melawan Jafar. Melawan Jafar? Itu gila. Tidak ada yang berani melawan rentenir itu. Namun, Mila melanjutkan dengan tekad yang bulat, aku tahu seseorang yang bisa membantu kita. Siapa orang itu? Dan apakah ini benar-benar bisa menyelamatkan ibunya? Rama masih terdiam setelah mendengar rencana gila dari Mila. Melawan Jafar? Itu sama saja seperti menantang maut. Namun, Mila menggenggam tangannya dengan erat. Aku tahu seseorang yang bisa membantu kita. Dia musuh lama Jafar, dan dia juga ingin menjatuhkannya. Rama menatap Mila dengan ragu. Siapa dia? Mila menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, Arman. Nama itu langsung membuat tubuh Rama menegang. Arman adalah mantan anak buah Jafar yang dulu berani melawan, dan hampir dibunuh karenanya. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, kini dia kembali dengan dendam yang membara. Dia ingin membalas dendam pada Jafar. Lanjut Mila. Jika kita bisa bekerja sama dengannya, mungkin kita punya kesempatan. Rama tahu ini berbahaya, tapi jika ia tetap diam, ibunya akan mati. Di mana aku bisa menemukannya? Tanya Rama akhirnya. Mila membawa Rama ke sebuah bengkel tua di pinggiran desa. Saat mereka masuk, seorang pria bertubuh tegap dengan bekas luka di wajah menatap mereka dengan tajam. Kalian anak kecil mau apa? Tanya Arman dengan suara dingin. Aku ingin menjatuhkan Jafar. Arman pun tertawa sinis. Banyak yang ingin menjatuhkan dia, tapi mereka berakhir terkubur di tanah. Aku tidak peduli, balas Rama mantap. Aku akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Arman terdiam sesaat, lalu tatapannya berubah serius. Kalau kau mau menantang iblis itu, kau harus siap kehilangan segalanya. Rama hanya bisa menggenggam tangannya erat. Ia sudah kehilangan terlalu banyak, dan ia tidak akan membiarkan ibunya jadi korban berikutnya. Arman mengangguk perlahan. Baik, kita mulai malam ini. Rama dan Mila saling berpandangan. Mereka baru saja membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Rama, Mila, dan Arman duduk di dalam bengkel tua, menyusun rencana mereka untuk menjatuhkan Jafar. Jafar itu licik, kata Arman. Dia punya banyak anak buah, tapi ada satu kelemahannya. Dia terlalu percaya diri. Kalau kita bisa memancingnya keluar tanpa pengawalan penuh, kita bisa menekannya. Rama hanya mengangguk. Lalu bagaimana caranya? Arman hanya mengangguk perlahan. Kita buat dia percaya bahwa ada pengkhianat di dalam kelompoknya. Mila menatap kepada Arman dengan khawatir. Itu berbahaya. Kalau dia curiga, bisa-bisa malah kita yang terbunuh. Arman menepuk pundak Rama. Anak ini sudah siap mati demi ibunya. Pertanyaannya, apakah kau juga siap? Mila terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan tekad bulat. Keesokan harinya, seorang informan rahasia Arman mulai menyebarkan kabar bahwa ada seseorang dari dalam kelompok Jafar yang berencana mengkhianatinya. Mereka mengatur agar kabar itu sampai langsung ke telinga Jafar. Benar saja, Jafar langsung murka. Siapa pengkhianatnya? Teriaknya sambil membanting meja. Salah satu anak buahnya, Tony, berusaha menenangkan. Kita bisa cari tahu siapa. Jafar menatap Tony dengan tajam. Jangan-jangan kau yang berkhianat? Dengan emosi yang meledak-ledak, Jafar mulai mencurigai semua orang di sekitarnya. Persis seperti yang direncanakan oleh Rama dan Arman. Sementara itu, Rama dan Mila mengamati situasi dari jauh. Dia mulai goyah, bisik Mila. Rama mengepalkan tangan. Ini saatnya. Mereka tahu, jika rencana ini berhasil, Jafar akan kehilangan kendali. Tapi jika gagal, nyawa mereka taruhannya. Jafar semakin gelisah. Rasa curiganya terhadap anak buahnya semakin besar. Semua orang keluar. Aku ingin bicara dengan Tony, sendirian, teriaknya. Tony, yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa menelan ludah. Saat ruangan sudah kosong, Jafar menatapnya tajam. Kau berkhianat atau tidak? Tony menggeleng cepat. Tidak, bos, saya setia.
Jafar menembakkan pistolnya ke samping kepala Tony, membuatnya hampir pingsan ketakutan. Aku akan melenyapkan siapa saja yang berani mengkhianatiku, bentak Jafar. Namun, di luar ruangan, beberapa anak buahnya mulai ragu. Mereka mulai merasa Jafar sudah kehilangan akal sehatnya. Inilah yang diharapkan oleh Rama dan Arman. Sementara itu, Arman memberi sinyal pada Rama. Ini saatnya. Kita pancing dia keluar, bisik Arman. Rama mengangguk dan mengirim pesan anonim ke ponsel Jafar. Aku tahu siapa pengkhianatmu. Temui aku di gudang tua di tepi kota, tengah malam. Datang sendiri jika kau ingin tahu kebenarannya. Malam itu, Jafar benar-benar datang. Namun, saat ia masuk ke dalam gudang yang remang-remang, ia melihat Rama sudah berdiri di depannya. Mata Jafar menyipit. Kamu berani-beraninya menyuruhku ke sini. Ya, aku, jawab Rama dengan suara dingin. Ini sudah berakhir. Jafar, aku tak akan biarkan kau menyentuh ibuku. Jafar menggeram. Kau pikir bisa melawanku, bocah? Aku sudah lama hidup di dunia ini. Kau hanya anak kecil yang tak tahu apa-apa. Namun, sebelum Jafar bisa bergerak, Arman dan beberapa orang lain keluar dari bayang-bayang. Maaf, Jafar, kata Arman. Hari ini, giliranmu yang jatuh. Jafar sangat terkejut melihat Arman. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa terpojok. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan kalah dari kalian, teriaknya, menarik pistol dari balik jaketnya. Pertarungan terakhir pun dimulai. Jafar mengacungkan pistolnya ke arah Rama, tatapannya dipenuhi amarah. Kau pikir bisa menghancurkanku, bocah? Aku sudah terlalu lama di dunia ini untuk jatuh karena anak ingusan sepertimu. Rama menatapnya tajam, tanpa rasa takut. Namun, sebelum Jafar sempat menarik pelatuk, Arman menendang tangannya dengan cepat. Tembakannya meleset, mengenai dinding gudang. Suasana langsung kacau. Arman menerjang Jafar, tetapi Jafar melawan dengan brutal. Tinju demi tinju melayang di udara. Dua orang dengan dendam lama kini bertarung habis-habisan. Sementara itu, anak buah Jafar yang tersisa berusaha melawan, tapi mereka langsung dihadang oleh Mila dan beberapa orang dari pihak Arman. Perkelahian sengit pecah di dalam gudang tua itu. Rama menyelinap di tengah kekacauan, mengincar pistol yang terjatuh. Namun, sebelum ia bisa meraihnya, Jafar menyadarinya dan langsung mendorongnya keras. Rama terhantam ke tumpukan kayu, tubuhnya terasa remuk. Jafar berjalan mendekat dengan sajam di tangannya. Sekarang kau akan lenyap, bocah. Rama terengah-engah, tapi ia tetap mencoba bangkit. Aku tidak bisa mati di sini. Aku harus melindungi ibu. Saat Jafar mengayunkan sajamnya. Terima ini pembalasanku, kata Amran mengarahkan senpinya. Jafar pun terhuyung mundur. Matanya membelalak kaget. Arman melepaskan timah panas di bahu. Jafar jatuh berlutut, cairan merah keluar dari lukanya. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya tak lagi kuat. Ini tidak mungkin, kata Jafar kesakitan. Arman mendekatinya dengan wajah dingin. Akhirnya, kau jatuh juga. Jafar mencoba meraih senpinya lagi. Arman menembak tanah tepat di depan tangan Jafar. Jangan coba-coba, katanya tajam. Jafar akhirnya menyerah, jatuh terduduk dengan wajah penuh kekalahan. Suara sirene polisi mulai terdengar di kejauhan. Aku sudah menghubungi polisi sebelum kita kesini, kata Mila. Kita harus pergi sebelum mereka datang. Rama masih terengah-engah, menatap Jafar yang kini tak lagi berdaya. Sekarang kau tak bisa menyakiti siapapun lagi, katanya lirih. Jafar hanya bisa menatap dengan penuh kebencian saat polisi datang dan menangkapnya. Kehidupannya yang penuh teror akhirnya berakhir malam itu. Rama merasa tubuhnya lemas. Ia akhirnya berhasil. Ia telah melindungi ibunya. Mila menghampirinya dan menggenggam tangannya. Kamu baik-baik saja? Rama pun mengangguk pelan. Ya, semuanya akhirnya selesai. Namun, meskipun Jafar sudah jatuh, Rama tahu ini bukan akhir dari perjalanannya. Di mana ketegangan mulai mereda dan dampak dari semua kejadian mulai terlihat. Malam itu, setelah polisi membawa Jafar dan anak buahnya, Rama berdiri di depan gudang tua dengan napas tersengal. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, campuran antara kelegaan dan kehampaan.
Mila menghampirinya dan menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Rama, kita harus pergi. Kamu butuh perawatan. Rama baru menyadari bahwa tubuhnya penuh luka dan memar. Tapi, itu bukan hal yang ia pikirkan saat ini. Aku harus ke rumah sakit. Aku harus melihat ibu, katanya dengan suara lemah. Tanpa menunggu jawaban, ia bergegas pergi. Sesampainya di rumah sakit, Rama langsung menuju kamar ibunya. Bu Sari masih terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar saat melihat anaknya datang. Rama? Suaranya pelan, tapi penuh kehangatan. Rama langsung berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ibu, aku sudah menyelesaikan semuanya. Kita nggak perlu takut lagi. Jafar sudah ditangkap. Air mata mengalir di pipi Bu Sari. Kamu melakukan semua ini demi ibu? Rama tersenyum, meskipun hatinya sakit melihat ibunya dalam kondisi seperti ini. Aku nggak bisa kehilangan ibu. Aku rela melakukan apapun. Bu Sari menatapnya dengan penuh kasih. Tapi, nak, kamu nggak harus memikul semua ini sendirian. Rama hanya terdiam sejenak. Kata-kata ibunya menembus relung hatinya yang terdalam. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia harus berjuang sendiri. Tapi kenyataannya, ia tidak sendiri. Ada Mila, ada Arman, dan bahkan ibunya sendiri yang selalu ingin melihatnya bahagia. Dokter datang dan memberi kabar tentang kondisi Bu Sari. Kami masih butuh biaya untuk operasi besar. Tapi beruntung, ada seseorang yang baru saja membayar sebagian biayanya. Rama pun terkejut. Dokter tersenyum. Seorang pria bernama Arman. Rama terkejut namun juga senang. Bang Arman yang membantu? Tak lama setelah itu, Arman muncul di depan pintu, menyandarkan diri di ambang pintu dengan tangan di saku. Jangan terlalu terharu. Anggap ini hadiah kecil karena kau sudah membantuku menyingkirkan musuh lama, katanya santai. Rama terdiam, lalu tersenyum tipis. Terima kasih. Arman hanya mengangguk perlahan. Jangan terlalu banyak berterima kasih. Aku hanya membayar utang lama. Sekarang hidupmu ada di tanganmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Arman pergi, meninggalkan Rama dengan pikiran yang penuh. Malam itu, Rama duduk di samping tempat tidur ibunya, menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan. Jafar sudah tidak ada. Masa lalunya yang kelam perlahan mulai tertinggal di belakang. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi bagaimana bertahan hidup, tetapi bagaimana memulai hidup yang baru. Namun, apakah semuanya akan berjalan mudah? Sudah beberapa hari sejak Jafar ditangkap. Suasana di rumah sakit menjadi lebih tenang, tapi di dalam hati Rama, ada sesuatu yang masih menggantung. Ia duduk di samping ranjang ibunya, memperhatikan Bu Sari yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, perjuangan belum selesai. Biaya rumah sakit masih menjadi beban besar, dan Rama tahu ia harus mencari cara untuk melunasi semuanya. Mila, yang selalu ada di sisinya, berbicara pelan. Rama, apa rencanamu sekarang? Rama menghela napas panjang. Aku nggak tahu. Aku harus cari pekerjaan. Aku nggak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain. Mila pun terlihat tersenyum. Aku bisa bantu cari pekerjaan untukmu. Mungkin sesuatu yang lebih baik dari sekadar kerja serabutan di bengkel. Rama hanya menatapnya. Kamu benar-benar nggak harus melakukan ini, Mil. Mila hanya menggeleng. Kamu lupa? Aku berjanji akan menemanimu sampai akhir. Ini bukan cuma tentang kamu, Rama. Ini juga tentang masa depan kita. Rama hanya terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya hangat. Masa depan? Dulu, ia bahkan tidak berani memikirkan tentang itu. Hidupnya selalu berkutat pada bertahan hidup hari demi hari. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, mungkin ada harapan. Beberapa hari kemudian, Rama mendapat telepon dari Arman. Datang ke tempatku. Aku punya sesuatu untukmu, katanya singkat. Saat Rama tiba di bengkel Arman, ia melihat pria itu sedang duduk di depan sebuah motor tua yang tampaknya sedang diperbaiki. Apa ini? Tanya Rama. Arman pun menyeringai. Motor yang pernah kita curi dulu. Masih ingat? Rama terkekeh kecil. Aku ingat. Waktu itu aku hampir tertangkap. Arman mengangguk, lalu mendadak ekspresinya menjadi lebih serius. Aku tahu kamu butuh pekerjaan. Jadi, aku mau menawarkan sesuatu. Dan yang lebih penting,
Kau butuh sesuatu untuk membangun hidupmu kembali. Rama hanya terdiam sejenak. Tawaran itu menggiurkan, tapi juga berat. Mengelola bengkel bukan hal mudah. Namun, ini juga kesempatan besar. Aku akan pikirkan, kata Rama akhirnya. Arman mengangguk. Jangan terlalu lama. Kesempatan gak datang 2 kali. Saat malam tiba, Rama kembali ke rumah sakit dan melihat ibunya tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Rama, aku dengar kau mendapat tawaran pekerjaan, kata Bu Sari. Rama mengangguk. Aku belum yakin, tapi mungkin ini bisa menjadi awal yang baru. Bu Sari menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Apapun yang kau pilih, ibu selalu percaya padamu. Malam itu, Rama menatap langit dari jendela rumah sakit. Dulu, ia hanya melihat kegelapan. Tapi sekarang, ia melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Namun, apakah ia benar-benar siap melangkah ke kehidupan yang baru? Malam itu, Rama duduk sendirian di luar rumah sakit, menatap langit yang dipenuhi bintang. Selama ini, hidupnya selalu dipenuhi ketakutan dan pertarungan. Sekarang, untuk pertama kalinya, ia punya pilihan tentang masa depannya. Tawaran Arman masih terngiang di kepalanya. Mengelola bengkel, itu bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan. Tetapi jika dipikirkan lebih dalam, ini adalah kesempatan untuk meninggalkan masa lalunya dan memulai hidup baru. Tapi, ada ketakutan dalam dirinya. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tidak cukup baik? Suara Mila membuyarkan pikirannya. Rama menoleh dan melihat gadis itu berdiri di sampingnya. Tersenyum lembut. Kamu masih ragu? Tanya Mila. Rama menghela napas. Aku nggak tahu apakah aku bisa melakukan ini. Mila duduk di sampingnya. Kamu sudah melewati hal-hal yang jauh lebih sulit dari ini, Rama. Bertahan hidup di jalanan, menghadapi Jafar, melindungi ibumu, dibanding semua itu, menjalankan bengkel bukanlah hal yang mustahil. Rama hanya terdiam. Kata-kata Mila benar. Selama ini, ia berpikir bahwa hidupnya hanya akan diisi dengan penderitaan, memiliki pilihan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak semua orang punya. Akhirnya, Rama tersenyum tipis. Aku akan menerimanya. Mila tersenyum lebar. Bagus. Aku selalu tahu kamu bisa. Beberapa minggu kemudian, Rama resmi mengambil alih bengkel Arman. Hari pertamanya dipenuhi dengan rasa canggung, tetapi semakin lama ia mulai merasa nyaman. Ia bekerja keras, belajar banyak, dan sedikit demi sedikit, ia mulai melihat hasil dari usahanya. Mila sering datang membantu, dan ibunya akhirnya bisa pulang dari rumah sakit setelah operasinya berhasil. Suatu hari, saat Rama sedang sibuk memperbaiki motor pelanggan, Arman datang dan menepuk pundaknya. Kau melakukannya dengan baik, katanya dengan bangga. Rama tersenyum. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik. Arman tertawa kecil. Itu sudah cukup. Dan ingat, hidup bukan hanya tentang bertahan. Ini tentang bagaimana kau menjalaninya. Rama mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya hidup untuk bertahan, tetapi untuk benar-benar menjalani kehidupan yang layak. Saat matahari mulai terbenam, Rama menutup bengkel dengan perasaan lega. Ia menatap ke arah jalan, di mana Mila menunggunya dengan senyum hangat. Ayo pulang, tanya Mila. Rama tersenyum. Ayo cepat. Saat mereka berjalan bersama di bawah langit senja, Rama menyadari satu hal. Masa lalunya mungkin penuh luka, tetapi masa depannya adalah miliknya untuk ditentukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa bebas. Terima kasih telah menyimak kisah ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.